Ada apa nih? Semuanya buram. Kamu tidak ingat apa yang terjadi semalam. Kamu cuma ingat ketiduran di sofa setelah seharian sibuk di kantor. Kamu mengucek mata, bangun dan melihat ke sekeliling. Kamu berada di apartemen studio mungil berisi pernak-pernik dan objek aneh. Ada dapur kecil di samping pintu dan kamar mandi kecil. Kamu mencuci muka dan saat kamu lihat ke cermin, kamu langsung menjerit. Kamu baru sadar suaramu terlalu kencang. Kamu lalu menutup mulut dengan tanganmu. Pantulan matamu di cermin terlalu besar dan kulit juga rambutmu sangat sempurna. Kamu menyentuh wajah untuk memastikan semuanya nyata. Kamu masih bisa mendengar suara orang bercakap-cakap di suatu tempat di luar kamarmu. Kamu duduk di ranjang, mencoba berpikir apa yang akan kamu lakukan. Kamu melihat ke jendela dan pemandangannya bikin kepalamu berputar. Kamu melihat pemandangan megah kota masa depan dari ketinggian. Kamu mungkin tinggal di salah satu apartemen pencakar langit tertinggi di area ini. Hujan turun sangat lebat, tapi terlihat sempurna. Tidak ada angin yang membuat hujan berubah arah. Ada yang mengetuk pintu apartemenmu. Kamu menunduk, mencoba bersembunyi. Ada yang berusaha membuka handle pintu. Mereka mengobrol dalam bahasa yang terdengar seperti bahasa Jepang, dan kamu tidak paham ucapan mereka. Kamu mengintip lewat lubang pintu dan melihat cewek berbaju funky. Rambutnya pink, kayaknya dia tidak mencurigakan. Mungkin dia bisa bantu aku. Kamu berusaha membuka pintu, tapi gagal. Kemudian cewek itu mendobrak pintunya. Dia menerjang masuk, lalu menjatuhkan semua barang. Kamu terpelanting dan mendarat di tempat tidur. Cewek itu masuk, masih bicara denganmu. Kamu mencoba memperhatikan, tapi ada garis-garis dan bentuk aneh mengambang di sekitar kepalanya dan terus membuatmu bingung. Cewek itu kemudian berhenti bicara, dan dari intonasinya, dia bertanya kepadamu. Tapi kamu enggak jawab. Dia marah. Matanya berubah bentuk dan mulutnya melebar. Dia menarik tanganmu dan membawamu menyusuri koridor gedung. Semua kamar terlihat sama di lorong indah ini. Ada jendela di ujung koridor dan tidak ada tangga. Tidak ada yang masuk akal. Dia memecahkan jendela, masih menggandengmu, melompat dan mendarat di atap gedung lainnya. Kamu menjerit, ketakutan setengah mati. Kamu melihat ke belakang gedung yang baru kamu tinggalkan. Kamu melihat sekelompok orang berpakaian hitam memakai topeng seram. Untungnya mereka tidak melompat mengejarmu. Yang terbesar itu pasti pemimpinnya. Dia berdiri di tengah, melihatmu dari balik topengnya yang seram. Kamu dan cewek itu menuju gang terpencil. Dia terus bicara denganmu dalam bahasa Jepang sampai dia tersadar kamu tidak memahaminya. Dia berhenti bicara dan hanya tersenyum kepadamu. Kamu menatapnya bingung. Kamu bertanya tentang orang-orang yang mengejar kalian dalam bahasa Inggris, dan dia menjawab mereka orang-orang jahat. Kamu tidak memahami sisa ucapannya. Dia bercerita sedikit tentang dirinya. Dari yang sedikit kamu pahami, dia tumbuh di jalanan, bertahan hidup dengan memakan sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Setelah beberapa saat, dia mulai bekerja untuk beberapa orang demi mendapatkan uang banyak. Tapi sekarang, dia salah satu pencopet paling gahar di kota itu. Kamu bingung, kenapa kamu malah mengikuti cewek itu? Atau apa semua ceritanya jujur? Kamu bicara dengannya, tapi dia sama sekali tidak paham. Bagaimanapun, kamu terpaksa mengikutinya sampai kamu menemukan jalan untuk kabur. Kamu sekarang berada di alun-alun penuh jajanan kaki lima khas Jepang. Kamu dan cewek itu berusaha berbaur. Kamu masih tidak tahu kemana kamu pergi. Semua makanan lezat itu bikin perutmu keroncongan. Tapi tiba-tiba kamu menyadari beberapa pria bertopeng membuntutimu. Cewek itu menggandengmu erat dan menarikmu. Para pria itu tiba-tiba ada di depanmu, mencoba mengepungmu. Cewek itu membuka lubang saluran pembuangan dan kamu masuk ke bawah sana. Kamu tidak tahan baunya dan melihat banyak tikus di mana-mana. Cewek itu menuju terowongan kecil dan kamu tiba di tempat seperti apartemen kecil. Sementara kita aman di sini, katanya. Kamu sadar kamu mulai paham. Kamu duduk, sementara dia mengunci pintu dan melihat ke beberapa kamera. Orang-orang itu tidak bisa menemukan pintu masuk ke tempat persembunyiannya. Dia menghela napas lega dan rileks. Dia menjelaskan, kamulah yang akan memimpin mereka menuju kemenangan. Kamulah yang terpilih. Kamu bilang, kamu tidak tahu siapa dirimu atau bagaimana kamu bisa sampai ke sana. Dia bingung, tahu kamu berkata jujur, tapi sudah terlambat bagimu untuk kabur. Orang-orang itu sudah mengenali wajahmu. Mereka tidak akan memberi ampun. Cewek itu menjelaskan ada sekelompok orang yang harus kamu temui, tapi mereka tinggal cukup jauh. Besok pagi kalian akan melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, cewek itu memasak sarapan yang enak, lalu kalian berangkat. Lebih aman bepergian di siang hari. Ada banyak sekali orang yang bisa menjadi saksi mata kalau terjadi sesuatu denganmu. Jadi, cewek itu memanfaatkan strategi bersembunyi di keramaian.
Kamu naik gerobak yang ditarik makhluk seperti sapi. Beberapa saat kemudian, kamu masuk ke hutan. Pepohonannya tinggi, daunnya besar. Dasar hutannya gelap tapi ditutupi ratusan bunga berwarna-warni. Kalian mencapai lokasi, harus meninggalkan gerobak dan lanjut berjalan kaki. Selagi kamu menyusuri hutan, kamu melihat beberapa makhluk magis berjalan dan terbang ke sana-sini. Akhirnya, kamu mencapai tujuan, kabin kecil mungil yang terlihat terbengkalai. Tapi cewek itu mengetuk pintu dengan isyarat dan pintunya terbuka. Kamu dan cewek itu masuk dan tiba-tiba semua gelap. Beberapa saat kamu tidak bisa melihat atau mendengar apapun. Begitu kamu mencapai ujung terowongan, kamu melihat beberapa orang berpakaian aneh dan siap bertarung. Sepertinya mereka siap menghadapi apapun. Cewek itu menjelaskan kepada mereka, "Kamulah yang terpilih dan kamu tidak ingat apapun." Kamu berpikir, "Ini pasti salah. Aku bukan siapa-siapa. Semua yang aku tahu bukan di dunia ini. Aku tidak bisa mempercayai mereka. Aku tidak bisa percaya siapapun di dunia aneh ini. Aku harus mencari jalan keluar dari dunia ini. Tapi bagaimana?" Kamu melihat sekeliling, cewek yang berada di sudut gelap dan memakai tudung sepertinya memahami pikiranmu. Kamu terus memandangnya. Kamu tidak bisa mengalihkan pandangan, seolah dia berada di kepalamu. Entah bagaimana dia berhasil menunjukkan kepadamu dunia yang hancur. Semua itu akan terjadi kalau kamu tidak bergabung dengannya. Kamu berjalan ke tengah ruangan dan memberitahu bahwa kamu siap memimpin mereka. Mereka bersemangat dan membuat rencana. Sementara di kota, para penduduk merayakan semacam hari besar. Ada banyak orang bertopeng berpatroli di jalan-jalan. Kamu dan timmu berkumpul di belakang gedung untuk membahas arah tujuanmu. Cewek itu menunjuk gedung, tempat dia menemukanmu. Kamu bingung, itu markas yang harus kamu bobol. Timmu berpisah. Kamu dan cewek itu tetap di sana, sementara tim lain bergerak ke atap. Para pria bertopeng ada di mana-mana, jadi kamu menyamar untuk berbaur. Sejauh ini semua lancar. Kamu melewati barisan penjagaan pertama, tapi rencana berikutnya cukup sulit. Setiap orang yang ingin memasuki gedung harus melewati keamanan. Salah satu anggota timmu di atap menyebabkan keributan yang menarik perhatian para penjaga. Sebagian dari mereka meninggalkan posnya. Berkat keributan ini, kamu dan cewek itu berhasil menerobos barisan kedua penjaga. Kamu berada di dalam gedung, siap menjatuhkan pemimpinnya. Kamu bertanya kepada cewek itu, "Kenapa kamu kembali ke sana? Dan apa yang membuat gedung ini sangat penting?" Dia bilang, "Kamu disandera, dan dia menyusup untuk membebaskanmu." Sayangnya, misi itu tidak berhasil terakhir kalinya, karena sang pemimpin tidak ada di sana saat dia menyelinap masuk. Tapi setelah dia menyelamatkanmu, keamanan diperketat. Gedung itu besar sekali dari dalam. Kamu mulai merasa aneh, tidak ada yang terasa nyata lagi. Kamu berbalik dan mencari cewek itu, tapi dia menghilang. Salah satu penjaga bertopeng menemukanmu dan mengejarmu. Kamu sampai di lorong buntu. Pemimpin para pria bertopeng ini mendekatimu dan menyebut namamu. Dia berkata, "Cewek yang membawamu ke sini telah mengkhianatimu." Kamu bingung dan tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tapi tiba-tiba, suara di dalam kepalamu memberitahu sesuatu. Lalu, semua berubah gelap.